Pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2025 mencapai 5,12%. Capaian ini melampaui negara lain termasuk Singapura dan Amerika Serikat. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa siang, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih solid. Bahkan menurut Erlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12%. Pertumbuhan ini melampaui sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, termasuk Amerika Serikat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN. Indonesia hanya di bawah Cina yang 5,2, beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN, kita salah satu yang tertinggi. Jelang HUT ke-80 RI, Wali Kota Solo Respati Ardi tidak melarang pengibaran bendera One Piece di Kota Solo, Jawa Tengah. Meski demikian, Respati tetap menekankan pengibaran bendera merah putih yang diutamakan. Bahkan menurut dia, gambar One Piece atau karakter lokal lain seperti tokoh pewayangan sama kerennya. Apa-apa lain, yang penting Indonesia kalau udah saling mundur, Gatot Koco, main wayang boleh semua, biar tidak menghalangi. Semua boleh. Sementara itu Bupati Bantul Abdul Halim Musli juga tidak melarang masyarakat di wilayahnya untuk mengibarkan bendera One Piece asal tidak melebihi tinggi bendera merah putih. Bukan kok mengizinkan, tidak melarang gitu. Karena memang kita tidak punya alasan untuk melarang. Apa coba alasan melarang? Wong itu bendera mainan saja gitu ya. Sebelumnya viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, mulai dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena tersebut lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dari tim liputan iNews melaporkan. Yang viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Sejumlah elit negeri menyebutnya sebagai upaya pemecah belah. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, anggota Komisi 3 DPR Firman Subagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum. Hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Bahkan Menteri HAM Natalius Pigai menulis di akun X-nya bahwa mengibarkan bendera One Piece sejajar dengan bendera merah putih di hari besar proklamasi kemerdekaan RI bisa dianggap melanggar hukum, yakni sebagai bentuk makar dan bisa dilarang dengan tegas. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyatakan pemasangan bendera One Piece di bawah merah putih sangat tidak pantas. Namun Syafri tidak mempermasalahkan bendera tersebut selama tidak ditempatkan satu tiang dengan sang saka merah putih. Pantas dong, masa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Ya apa sih benderanya? Yang gue pajak sih bawahnya bendera putih dong. Makna bendera One Piece terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikan dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia.
Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta melanjutkan kasus impor gula untuk 9 terdakwa korporasi. Kuasa hukum Tom Lembong berpandangan Jokowi seharusnya diperiksa karena memerintahkan Lembong untuk melakukan impor gula. Pengacara mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Zaid Musafi, angkat suara terkait pengakuan Jokowi yang mengaku memerintahkan Tom Lembong untuk melakukan impor gula. Musafi menyayangkan pengakuan Jokowi tersebut muncul setelah Tom Lembong mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Musafi berpandangan proses penegakan hukum Tom Lembong perlu dikoreksi. Menurut Musafi, harusnya Jokowi diperiksa dalam kasus ini, baik saat penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Kenapa nggak dari awal Pak Jokowi dimintai keterangan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan saksi di pengadilan, gitu. Nah, ini yang proses-proses seperti ini yang tidak diharapkan oleh Pak Tom menimpa seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai salah tangkap, Pak Tom tidak dalam rangka menyerang majelis, menyerang institusi Mahkamah Agung, institusi kejaksaan atau institusi pengawas atau penegak hukum lainnya, tidak dalam rangka itu, tapi dia dalam rangka ini perbaikan evaluasi. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku memerintahkan Tom Lembong untuk impor gula. Namun demikian, Jokowi tegaskan teknisnya tetap pada menteri. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian, jadi level teknis itu ada di kementerian. Sama kayak kasus nikel itu berarti? Ya, semua yang namanya dalam konteks negara, kebijakan itu pasti presiden. Ke utara, diarahkan kan. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Meski Tom Lembong sudah bebas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta melanjutkan sidang kasus korupsi impor gula untuk 9 terdakwa korporasi. Keputusan ini diambil hakim setelah mendengar pertimbangan dari kuasa hukum dan jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara terdakwa kasus impor gula Hotman Paris Hutapea meminta Kejaksaan Agung untuk menghentikan kasus impor gula. Ya, menurut Hotman, Kejaksaan harus mengikuti perintah Presiden yang telah melakukan abolisi terhadap mantan Mendak Thomas Lembong. Jadi kita menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung ya agar mensukseskan program abolisi dari Bapak Presiden ini, yang jelas-jelas dalam Kepres itu jelas-jelas menyebutkan bahwa semua proses hukum dan akibat hukumnya ditiadakan. Tentu kasus mana? Ya kasus gula, kasus impor gula. Hanya dari situ aja sudah merupakan demi hukum semua kasus terkait kasus gula ini harus dihentikan. Apalagi, nah ini paling penting ini, dalam surat dakwaan yang pelaku utama adalah Tom Lembong yang menyuruh, sedangkan klien kami ini adalah hanya turut serta pelaksana tugas. Jadi kalau pemberi tugas sudah dihentikan proses hukumnya, apalagi penerima tugas. Wajib.